Saudara, pada saat ini tema firman Tuhan berbicara mengenai apakah itu sorga. Yang minggu kemarin kita belajar apakah itu neraka. Ya, saudara, berbicara tentang neraka itu memang menakutkan, menyeramkan bagi orang-orang yang belum percaya. Tapi bagi kita anak Tuhan yang sudah percaya, bukan lagi hal yang menakutkan. Nah, sekarang kita bicara tentang sorga. Karena saudara, sorga itu adalah tempat kita selama-lamanya. Ya, itu tempat yang akan kita tuju. Untuk itu maka kita perlu belajar. Kita perlu tahu apa itu sorga. Ya. Nah, saudara, penting kita pahami ini. Ya. Karena saudara, sorga itu adalah hasil dari kasih karunia Allah. Ya. Dan saudara, dengan kasih karunia itu Allah menyelamatkan kita, dan keselamatan itu sampai membawa kita ke dalam sorga. Ya, jadi makanya ini perlu kita pahami dengan baik-baik. Karena orang tidak menyadari tentang sorga, maka banyak orang gak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi semakin memahami sorga, apa itu sorga, maka saudara, kita akan bisa lebih sungguh-sungguh untuk ikut Tuhan. Ya. Nah, saudara, ada beberapa hal yang nanti kita pelajari. Ya, saudara, surga itu apa? Ya, itu yang satu hal yang perlu kita pahami, surga itu apa? Dan yang kedua, surga itu digambarkan atau dilukiskan seperti apa? Ya. Baru nanti yang ketiga kita akan belajar suasana sorga, ya. Dan yang keempat yaitu keadaan manusia di sorga. Dan yang terakhir pekerjaan di surga. Ya, nah ini hal yang harus kita pahami. Saya percaya umat Tuhan pasti akan lebih bergairah ketika mendengarkan tentang sorga. Ya. Nah, saudara, apa itu sorga dalam iman Kristen? Ya, saudara, karena sorga ini banyak orang memiliki konsep yang berbeda, terutama dengan agama-agama lain. Saudara, sorga bagi Kristen, bagi iman kita, ya tentu berbeda dengan sorga bagi agama-agama lain. Ya, maka saudara, karena itu maka kita perlu belajar. Nah, saudara, apakah itu sorga? Nah, saudara, perhatikan bahwa manusia, saudara, setelah akhir hidupnya di dunia ini, maka orang itu akan menuju ke salah satu tempat, yaitu sorga atau neraka. Jadi dia ada dua tempat. Nah, saudara, setiap orang akan menempatkan salah satu di antaranya. Dan penentuan seseorang tempatnya di sorga atau di neraka itu tergantung ketika kita hidup di bumi. Jadi saudara, bagaimana kita hidup di bumi ini, apa yang kita percaya, apa yang kita yakini, itu akan menentukan kita akan ada di mana, di sorga atau di neraka. Jadi saudara, seharusnya ini menjadi hal yang sangat menggairahkan, karena ini saudara melebihi daripada harta apapun. Ya, sorga itu melebihi segala-galanya. Sorga itu melebihi daripada rumah yang seperti sebuah istana. Ya, sorga itu melebihi daripada saudara keindahan-keindahan yang ada di dalam dunia ini. Ya. Nah, saudara, apakah sorga itu? Nah, yang pertama, saudara, sorga itu adalah suatu tempat. Katakan, sorga itu adalah suatu tempat. Ya, sorga itu adalah suatu tempat. Sorga bukanlah suasana, ya, bukanlah suasana. Tapi sorga itu, saudara, dikatakan sorga adalah suatu tempat. Surga bukanlah suasana, juga bukan hasil pikiran atau daya khayal manusia. Sorga adalah suatu tempat yang nyata. Alkitab menjelaskan
bahwa surga ialah pertama tempat kediaman Tuhan Allah, pencipta, Allah Tritunggal. Ya, dan yang kedua saudara, itu tempat orang-orang yang percaya, yang telah ditebus. Ya, jadi surga itu adalah sebuah tempat, bukan hanya sebuah suasana, bukan hanya sebuah imajinasi, bukan hanya sebuah khayalan manusia, tapi surga itu adalah sebuah tempat yang real. Sama seperti kita sekarang ada di Indonesia. Ya. Ada negara Amerika, itu bukan sebuah suasana, bukan sebuah khayalan, bukan sesuatu yang bayangan atau abstrak, tapi itu adalah sesuatu yang nyata. Sama seperti misalnya ada Jambi, Provinsi Jambi, ada Jakarta. Nah, surga itu juga ada dengan seperti itu, bahwa surga itu adalah sebuah tempat, sebuah keadaan yang real, bukan khayalan, bukan imajinasi. Ya. Tapi itu adalah sebuah tempat. Jadi itu benar-benar tempat. Hanya persoalannya kita belum bisa melihat sekarang. Kenapa? Karena saudara, memang dengan mata jasmani kita belum, untuk sekarang ini belum bisa melihat surga. Ya. Kecuali orang-orang khusus yang menyatakan bahwa dia sudah pernah ke surga. Ya. Tapi itu kita nggak bisa terlalu percaya dengan apa kata orang. Orang bilang begini surga, begini surga. Saudara, kita nggak bisa percaya hal seperti itu. Karena surga itu, saudara, Alkitab sudah menyatakan, dan saudara, dia hanya menyatakan secara terbatas. Dia tidak mengungkapkan keseluruhan surga. Ya, Alkitab tidak menjelaskan detil-detilnya surga. Ya, jadi saudara, kita hanya melihat sepintas saja, tapi bukan yang sebenarnya, atau bukan yang benar-benar surga. Jadi sama seperti sekarang kita hanya melihat seperti bayangan, atau kita hanya melihat di cermin. Ya, tapi nanti kita akan melihat langsung bagaimana itu surga. Kita akan ada di sana, kita akan tinggal di sana, kita akan berhadapan muka dengan Allah. Ya, jadi surga itu belum bisa kita lihat sekarang. Kalau mau melihat, ya harus mati dulu. Amin. Orang yang mati udah pasti bisa melihat. Yang percaya dia akan langsung masuk surga, dan yang tidak percaya dia akan masuk neraka. Ya, jadi saudara, surga itu adalah sebuah tempat yang nyata, bukan sebuah ilusi, khayalan, atau imajinasi, atau sebuah konsep. Tidak. Tapi surga itu adalah sebuah tempat. Tempat siapa, saudara? Pertama itu tempat Allah. Allah itu ada di surga. Ya. Allah itu tinggal di surga. Ya. Makanya dikatakan pertama tempat kediaman Tuhan Allah, pencipta, Allah Tritunggal. Musa berkata, jenguklah dari tempat kediamanmu yang kudus dari dalam sorga. Ulangan 26 ayat 15. Ya. Saudara, Salomo pernah berdoa, dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga mendengarnya di tempat kediamanmu di surga. Ya, jadi Allah itu, saudara, di surga. Musa berdoa, ya, jenguklah dari tempat kediamanmu yang kudus dari dalam surga. Ya. Salomo juga begitu. Dikatakan bahwa engkau juga mendengarnya di tempat kediamanmu di surga. Jadi surga itu tempat kediaman Allah. Ya. Memang saudara, kita tidak pernah melihat Allah, tapi Allah itu ada. Allah itu real. Surga itu juga real. Memang kita nggak melihat, tapi surga itu real karena itu adalah sebuah tempat. Pertama, tempat Allah. Ya, yang kedua, ya, saudara perhatikan yang kedua. Ya, sebentar kita melihat lagi Yesus. Ya, Tuhan Yesus pernah mengajar para murid untuk berdoa, Bapa kami yang di sorga. Ya. Makanya kalau kita berdoa itu Bapa kami yang di sorga. Berarti Bapa kita
Allah kita ada di dalam sorga. Ya. Jadi sorga itu adalah tempat. Nah saudara, itulah 3 ayat dari 260 ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa surga ialah tempat kediaman Allah, tempat Allah bertata, tempat Allah memperhatikan manusia yang hidup di dalam dunia ini. Jadi saudara, surga itu adalah tempat tata Allah. Ya, dari ada kata, ada 260 ayat saudara tentang surga ini, ya itu dituliskan di dalam Alkitab. Ada 260 ayat. Jadi surga itu bukan dongeng, bukan hanya sebuah suasana, bukan hanya sebuah konsep atau imajinasi, tapi itu adalah sebuah tempat yang real. Nah, kedua saudara, surga itu tempat apa? Kedua, surga adalah tempat yang Allah sediakan bagi umat yang berada dalam Yesus Kristus. Ya, hanya orang yang ada dalam Yesus yang akan nanti punya tempat di surga. Dikatakan, Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku itu di mana? Di sorga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Itu ada kata tempat. Ya, jadi itu sorga itu adalah tempat. Ya, banyak tempat tinggal di rumah Bapakku. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi saudara, sorga itu adalah tempat. Ya, jadi saudara, nanti setiap kita orang yang percaya pada Yesus itu akan berada di sana. Ya, Yesus berkata bahwa aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Ya. Dan kalau tempat itu sudah selesai, aku akan pergi untuk menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Berarti kita akan berada di mana nanti? Kita akan berada di sorga. Ya, saudara, inilah yang membuat kita bergairah jadi orang Kristen itu. Kenapa kita bergairah? Karena Allah menyediakan sorga buat kita. Ya, makanya kalau misalnya kita nggak punya rumah mewah, kita nggak punya tempat yang bagus di dunia ini, itu kita nggak perlu sedih. Kenapa? Karena tempat kita yang sebenarnya bukan di dunia ini. Ya, orang banyak lupa hari ini bahwa dia punya tempat di sorga, sehingga mereka hanya memikirkan tempat di bumi. Mereka menghabiskan seluruh hidup mereka, uang mereka hanya untuk membangun sesuatu yang menjadi kebanggaan mereka. Tapi anak Tuhan, saudara, dia harus tahu bahwa dia punya tempat di dalam sorga. Ada rumah di dalam sorga. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, ini hanya buat orang yang percaya. Ini bukan tempat bagi semua orang, bukan. Ini tempat bagi orang-orang yang percaya, alias orang-orang yang pernah ditebus oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi saudara, ini bukan tempat bagi orang-orang yang tidak percaya. Ya, orang yang tidak percaya ini bukan tempatnya. Tempat orang yang percaya itu dibuang ke neraka. Ya, firman Tuhan berkata, di sanalah api tidak pernah padam, ulat tidak pernah mati. Mengerikan. Ya, jangan sampai ke sana. Saudara, kalau kita sampai dibuang ke neraka, itu selama-lamanya. Itu tidak ada titik akhir. Titik awalnya ada, tapi tidak ada titik akhir. Titik terus. Ya, selama-lamanya akan berada di neraka. Nah, saudara, kita juga akan, orang percaya akan ada berada di tempat sorga. Nah, coba kita lihat, katakan saudara, penulis Ibrani mencatat, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Ya, jadi Yesus, saudara, dia masuk ke tempat kudus. Ya, jadi ini sebuah tempat. Tempat itu bukan buatan tangan manusia. Ya, ini arsiteknya bukan arsitek manusia. Tukangnya, keniknya bukan kenik manusia.
Tukangnya langsung Yesus sendiri, Allah sendiri. Itu membuat tempat itu bagi kita, saudara. Ya, tetapi ke dalam surga sendiri, ya, untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Jadi dia ke surga itu hari ini, ya, itu sebagai pendahulu kita supaya dia menjadi anak sulung dan kita menjadi saudara-saudara sulung Yesus. Supaya di mana dia berada, kita pun berada. Jadi saudara, Yesus ini sudah masuk surga. Ini hal yang nyata. Saudara, Yesus naik ke surga dan dia menyediakan tempat bagi kita. Dia menyediakan tempat bagi kita untuk kepentingan kita, untuk kebutuhan kita. Makanya saudara, kita anak Tuhan jangan terlalu pusing dengan tempat di dunia ini. Amin. Jangan pusing kalau misalnya kita nggak punya tempat yang bagus. Yang penting ada tempat sederhana kita bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan, itu jauh lebih penting. Memang kita perlu punya rumah. Bayangkan kalau kita nggak punya rumah, misalnya tinggal di kolong jembatan, repot juga kan? Ya, saudara, maka kita harus bekerja keras. Tapi apa yang kita perlukan, yang utama bukan tempat di dunia ini, tapi tempat kita di surga. Nah, inilah yang seharusnya dirindukan, digumulkan oleh setiap orang, dinantikan oleh setiap orang, diharapkan oleh setiap orang, yaitu untuk apa, saudara? Untuk tinggal bersama dengan Yesus di dalam surga. Ya, ada orang-orang menderita di dalam dunia ini, ya, tapi sayangnya mereka nggak percaya pada Yesus. Di dunia sudah menderita, nanti di neraka juga lebih menderita lagi. Sayang sekali, ya, saudara. Jadi surga itu adalah sebuah tempat. Ya, pertama tempat bagi Allah, dan yang kedua tempat bagi orang yang percaya. Ya, lanjut. Nah saudara, dikatakan tidak kurang dari 40 ayat yang menyebutkan bahwa orang yang percaya kepada Yesus akan memperoleh tempat di surga. Ya, jadi saudara, ada banyak ayat, ya, yang menunjukkan bahwa orang percaya akan memiliki tempat di surga. Ya. Kalau saudara orang yang sudah percaya Yesus, itu berarti ada yang sudah dipilih. Orang yang dipilih pasti akan dimuliakan. Orang yang dipilih pasti akan diubah menjadi seperti Yesus. Ya. Nah saudara, di mana kalau tanya surga? Ada yang tahu? Surga itu adalah tempat. Lalu tempatnya di mana? Nah saudara, kita lihat di manakah letak surga yang sesungguhnya. Alkitab tidak pernah menjelaskan. Ilmu pengetahuan manusia juga tidak akan mampu menemukannya. Mereka hanya mampu menemukan galaksi tata surya. Ya, saudara, surga itu kita belum bisa lihat. Alkitab juga tidak memberitahukan tempatnya. Takutnya ada yang mau masuk duluan. Amin. Ya, takutnya ada orang yang semacam kebelet, nggak tahan, dia langsung mau pulang. Nah saudara, surga itu kita tidak tahu tempatnya. Ya. Ilmu pengetahuan juga, ya, manusia tidak mampu menemukan. Ya. Lalu saudara, dikatakan manusia dunia hanya menyebut suatu tempat yang indah itu sebagai surga. Namun sesungguhnya surga yang sejati jauh lebih indah dan tak dapat dilukiskan daripada surga-surga yang pernah dilihat manusia dalam bumi ini. Manusia baru tahu letak sesungguhnya dari sorga. Sesungguhnya sorga setelah Tuhan Yesus membawa mereka ke sana. Orang percaya juga tidak tahu di mana letaknya yang pasti, tetapi mereka tahu bahwa mereka akan pergi ke sana. Jadi kita nggak tahu tempatnya di mana, ya, di sebelah mana. Tapi memang saudara, pada umumnya sorga itu dikatakan itu di atas. Ya, sorga itu di atas, neraka itu di bawah. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita menggali lagi, surga di atas, neraka di bawah, bagaimana bisa melihatnya? Kan bumi ini kan bulat. Ya. Jadi kalau misalnya kita bilang bulat, alam semestanya bulat, yang mana yang atas, mana yang bawah? Ya. Jadi surga itu belum tahu kita tempatnya. Hanya itu tadi Alkitab selalu biasanya berkata dari atas. Ya, aku bukan dari dunia ini, tapi aku dari atas. Kata Yesus begitu.
Ya, Yesus itu dia dari atas. Ya, kita juga dilahirkan dari atas. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas dan jangan yang di bumi. Jadi surga itu saudara memang hanya mengutip kata di atas, dia ada di atas. Tapi sebenarnya sudah saya katakan kalau bisa kita melihat bumi bulat, di atasnya yang mana, bawahnya yang mana. Jadi atas sama bawah karena bumi bulat kita juga nggak tahu sebenarnya posisinya di mana. Jadi saudara sampai sekarang surga itu belum tahu kita, tapi orang percaya dia tahu dia ke sana, ya. Dan orang yang mati dalam Yesus pasti ke sana. Makanya pastikan saudara mati dalam siapa? Mati dalam Adam yang lama atau mati dalam Yesus. Barang siapa ada dalam Yesus, dia tidak ada dihukum lagi. Ya. Siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Yang baru itu apa saudara? Itu kehidupan surga, kehidupan Allah, kehidupan surgawi itu ada pada kita. Jadi saudara tidak ada yang tahu surga itu ada di mana. Kalau misalnya ada orang-orang yang pernah melihat ke surga, pernah datang ke surga, pernah melihat surga, saudara saya mau katakan jangan percaya. Halo, amin? Ya, karena saudara orang-orang yang layak melihat surga itu seharusnya nggak pulang lagi di bumi ini. Ya, seperti Abraham udah ke surga masih balik ke bumi nggak? Enggak. Lazarus sudah di surga masih bisa datang ke bumi lagi? Enggak. Jadi saudara kalau misalnya ada orang itu tidak menjadi dasar yang kuat. Mimpi, penglihatan itu bukan dasar yang kuat. Dasar yang kuat adalah Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Ya, jadi itu dasar kita. Kita punya argumentasi, ya, yaitu Alkitab sebagai otoritas tertinggi dari sumber pemahaman kita tentang surga. Jadi kalau misalnya ada orang bilang begini surga, ketemu Abraham, ketemu Yakub, ketemu apa di neraka, Herodes dan Yudas atau Hitler, ya biar aja saudara. Ya, itu nggak perlu bingung yang begitu-begitu. Memang ada banyak penglihatan, ada banyak mimpi, dan banyak orang lebih senang dengan penglihatan daripada firman Allah Alkitab. Bahkan banyak orang-orang yang lebih mengkhotbahkan kesaksian-kesaksian, pengalaman-pengalaman dia bersama Tuhan daripada mengkhotbahkan apa kata Alkitab. Ya, saya pikir dulu saudara, saya banyak baca buku tentang kesaksian, ada orang pergi ke sorga, ada orang pergi ke neraka. Saya dulu bersemangat sekali, tapi setelah saya menyadari, setelah saya lihat di dalam Alkitab, saudara banyak kesaksian yang tidak ditulis Alkitab, yang tidak dinyatakan Alkitab, tapi oleh penglihatan mereka bisa nyatakan. Dan sekali lagi saya mau katakan, mimpi, penglihatan, mujizat itu bukan dasar dari iman kekristenan kita. Dasar dari iman kita adalah Alkitab. Alkitab itu adalah firman Allah. Ya, makanya kita harus membatasi diri, jangan terlalu banyak menyampaikan pengalaman-pengalaman pribadi. Saudara perhatikan Paulus, dia pernah melihat surga. Dia pernah naik sampai tingkat mana? Sampai tingkat ke-3. Alkitab berkata dia sudah sampai tingkat ke-3. Tingkat ke-3 itu apa? Surga. Saudara, ada sebenarnya surga itu ada 3 tingkat. Ada 3 tingkat. Tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga. Nah, saudara, tempat Allah, tempat Yesus itu adalah tingkat ketiga. Tingkat kedua itu langit. Itu langit yang ada benda-benda angkasanya seperti bulan, matahari. Itu namanya surga juga, tapi itu tingkat kedua. Ada lagi tingkat pertama. Tingkat pertama itu langit, ya, langit yang ada udara, ada awan-awan. Makanya pernah itu di dalam Kejadian pasal 11 dikatakan Alkitab bahwa mereka membangun menara sampai ke langit. Ya, mereka membangun menara sampai ke langit. Langit apa itu? Perhatikan saya, langit itu dalam bahasa Ibrani semayim. Langit itu semayim. Semayim itu diartikan dalam bahasa Indonesia surga. Jadi langit itu kalau misalnya bilang di langit, itu artinya itu surga. Makanya dikatakan mereka membangun menara sampai ke langit. Langit yang mana? Itu nggak mungkin langit kedua sampai langit ketiga. Itu hanya sampai langit pertama. Yang dimana ada saudara, ada udara, ada awan-awan. Ya, itu yang disebut langit yang pertama. Nah, jadi saudara perhatikan bahwa
eh, langit yang langit yang ketiga tadi itu tempat di mana Paulus pernah melihat sorga itu sendiri. Tapi perhatikan baik-baik, itu dia menuliskan kesaksian itu perhatikan, itu setelah 14 tahun dia telah melihat kesaksian itu. Hari ini saudara, orang punya mimpi penglihatan, itu dia bisa langsung menyebarkan penglihatannya kemana-mana. Dia langsung menyampaikan kemana-mana. Dia buat brosur, dia buat KKR hanya untuk menyatakan kesaksian-kesaksian itu. Paulus saudara 14 tahun baru dia menyatakan kesaksiannya. Ya, makanya hati-hati jangan terlalu mengumbar kesaksian-kesaksian pribadi. Jangan terlalu mengumbar pengalaman-pengalaman pribadi, karena setiap kita beda-beda pengalaman. Dan pengalaman setiap orang berbeda dan itu tidak menjadi dasar buat kita. Ya. Jadi saudara, yang menjadi dasar kita adalah Alkitab. Itulah firman Allah sejati. Oke, kita lanjut. Nah, saudara, kita akan melihat sorga itu digambarkan seperti apa. Ya, sorga itu dilukiskan seperti apa? Lukisan tentang sorga. Nah, perhatikan yang saudara, di sini kita lihat Yohanes mendapat penglihatan dari Allah tentang surga. Ya, ketika dia berada di Pulau Patmos. Kemudian menulisnya dalam bahasa manusiawi untuk menggambarkan bagaimana bentuk surga itu. Kendati pun lukisan tentang surga itu mengandung banyak makna, tentu makna yang paling mendalam bukan menyangkut keberadaan. Ya. Jadi yang paling utama itu bukan masalah bagaimana surga itu secara keberadaannya. Ya, tetapi saudara, nanti kita akan melihat surga itu gambarannya yang dilukiskan di situ, artinya sebuah gambaran, ya, yang paling penting buat kita bukan bagaimana tempat itu, tapi bagaimana gambaran dari surga itu. Nah, itu yang dilukiskan oleh Yohanes di sini. Mari kita lihat secara sederhana apa yang dilukiskan oleh Yohanes dalam Wahyu 21 ayat 9 sampai Wahyu 22 ayat 5. Nah, perhatikan saudara apa katanya. Pertama, surga itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Allah yang bersemayam di surga memiliki tempat indah sekali. Bila orang kaya di dunia memiliki tempat-tempat dan rumah yang indah, megah dan bagus, tidak heran bila surga sedemikian indah, sebab ia adalah Allah yang memiliki seluruh ciptaan. Yang paling penting di surga adalah kehadiran Allah. Ya, jadi saudara, memang di kitab Wahyu itu surga itu tempatnya itu digambarkan dia berlapiskan apa saudara? Apa? Batu-batu permata. Ya, surga itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis. Ya, jernih seperti kristal. Ya, bayangkan saudara ya, surga itu lantai-lantainya, ya, itu sebenarnya menggambarkan apa? Sejelas ini sebenarnya menggambarkan kemuliaan Allah yang luar biasa, yang begitu indah. Ya, makanya terdiri dari apa? Dari permata yaspis. Ya, saudara, itu sesuatu yang begitu indah. Kita aja melihat kalau batu-batu di dunia ini batu aki. Ya, pernah melihat batu bumur? Itu warna ungu. Wah, itu kalau dipoles, dihalusin, dibentuk, wah itu indahnya luar biasa. Ya. Ungunya itu luar biasa. Makanya kalau orang saya pakai benar-benar batu itu, wah sangat indah sekali. Nah saudara, ya, surga itu dilukiskan seperti itu. Ya, dia terdiri dari lapisan-lapisan seperti permata, dikatakan permata yaspis. Ya, ada lagi banyak batu di sana. Kalau bisa kita lihat nanti ada batu zamrud, ada batu ratna cempaka, ya, ratna dewi. Tidak ada kalau ratna dewi. Ya, kecubung, ada juga kecubung. Iya, lasorit, ya, banyak saudara. Ya, saya nggak hafal itu nggak terlalu penting untuk dihafal. Tapi maksudnya maknanya itu saudara. Makna daripada batu-batu itu artinya melukiskan tentang keindahan surga. Itu melukiskan tentang apa? Kebagusan, kemegahan daripada surga itu.
Makanya saudara aja, yang lantai-lantainya itu dilapisi dengan batu-batu yang luar biasa. Jadi itu sangat-sangat hebat saudara, sangat-sangat luar biasa. Jadi bayangkan nanti kita akan punya tempat di sana. Makanya kalau kita punya tempat di dunia ini tidak bagus, jangan minder. Dan kalau punya tempat yang bagus juga, jangan sombong. Halo, amin? Ya jangan sombong, karena tidak ada apa-apanya rumah yang kita bangun di dunia ini dengan rumah nanti kita di surga itu. Wah, itu tidak ada apa-apanya. Ya. Dunia ini yang sudah begitu rusak sudah jatuh dalam dosa itu aja begitu indah. Kalau bisa kita ke Jakarta, kita melihat mall-mall, kita melihat hotel-hotel yang bertingkat-tingkat, ya, itu begitu indah. Apalagi surga. Allah yang ada di sana, Allah yang memiliki segala ciptaan, yang menciptakan segala sesuatu. Bayangkan yang bangun surga ini siapa? Ya. Bukan Pak Chandra, bukan Pak Boyke, tapi yang membangun itu adalah tangan Allah sendiri. Ya, dikatakan tadi bahwa itu dibuat oleh tangan Allah sendiri. Wah, tangan Allah sendiri yang buat. Ya, tangan Allah sendiri yang bikin itu. Kalau Allah yang buat itu nggak perlu teknologi yang canggih, nggak perlu pakai bulldozer atau traktor. Nggak perlu, ya. Bagaimana dulu dia menciptakan langit dan bumi, bagaimana dia bisa menciptakan laut, menciptakan awan-awan, menciptakan batas-batas negara. Dia menyediakan semua kekayaan alam semesta ini untuk kita manusia. Nah, bayangkan kalau Allah nanti yang bangun surga ini, Allah yang membangun surga, apa jadinya nanti di sana, saudara? Ya, makanya seperti saya bilang tadi, sehebat-hebatnya orang di dunia, sekaya-kayanya orang di dunia, jangan pernah sombong, jangan pernah bangga, karena itu dibandingkan surga itu tidak ada apa-apanya. Ya, kalau dibilang saudara, ada orang dulu bilang emas di dunia itu sama dengan sampah di surga. Halo, amin. Emas di dunia itu sama dengan sampah di surga. Ya, jadi nggak ada apa-apanya. Oke, ya. Lanjut. Nah, saudara perhatikan, berbahagialah manusia yang masuk ke surga, bukan karena keberadaan, bukan karena kebendaan seperti yang tertulis, namun karena manusia dapat bersekutu kembali dengan Allah, berhadapan muka dengan muka. Selama di dunia, manusia terbatas sekali dalam persekutuannya dengan Allah. Jadi nanti saudara, sebenarnya yang buat indah itu karena kita bertemu Allah langsung. Ya, kita bertemu muka dengan Allah. Kita akan langsung melihat kenyataan. Maka di kitab Ibrani dikatakan, ya, kita yang mengecap karunia-karunia yang akan datang. Artinya sekarang kita hanya semacam mengecap, mencicipi. Tahu mencicipi kan? Beda sama makan. Misalnya ada makanan, ya, ayo makan, cicipi katanya. Yang disuruh cicipi tapi malah kenyataannya dimakan. Ayo tolong makan ya, tolong dicicip saja, dicicip. Kalau dicicip hanya dipegang gini, sentuh terus ditaruh di lidah, itu namanya cicip. Ya. Nah, saudara, Alkitab berkata mengecap karunia-karunia surgawi. Karunia-karunia surgawi itu jauh lebih luar biasa dibanding dengan keindahan apapun yang pernah kita nikmati di dunia ini. Ya. Berkat-berkat Allah yang ada kita di dunia ini yang kita terima, itu belum ada apa-apanya. Makanya itu yang dikatakan Alkitab, Tuhan memberikan kepada kita apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang kita tidak pernah dengarkan, itu akan Tuhan berikan pada kita. Wah, ini luar biasa. Makanya saudara, kalau misalnya ada masalah-masalah, jangan langsung saudara kecut hati, tawar hati. Saudara, itu sebenarnya untuk memperkuat iman Anda, untuk melihat kepada keindahan surga yang Allah sediakan buat kita. Makanya kalau misalnya kita kerjanya hanya suka bersungut-sungut, ya, kita kerjanya hanya suka berbantah-bantahan, marah-marah, emosi, ya, saudara, itu orang yang tidak tahu keindahan surga yang Allah sediakan buat dia. Ya, Allah menyediakan surga buat kita.
Saudara, itu adalah penuh keindahan yang tidak bisa kita lihat hari ini, yang tidak bisa kita bayangkan hari ini. Makanya kalau orang sampai tidak kejar sorga, nah itu orang-orang bodoh. Firman Tuhan berkata orang yang hikmat dalam dunia, orang yang berhikmat dalam dunia ini adalah orang bodoh di mata Allah. Tapi orang bodoh bagi Allah itu adalah orang berhikmat. Yang orang bodoh bagi dunia itu menjadi orang hikmat bagi Allah. Jadi saudara, kalau kita melihat pada Yesus ini, kita melihat keindahan yang Allah sediakan bagi kita, yaitu sorga. Nah, itu kita menjadi orang-orang yang berhikmat. Ya, jadi saudara, makanya seperti kita ini ya, jangan, kan misalnya kita ada yang kita punya, jangan pernah buat diri sendiri. Ya, jangan memperkaya diri sendiri. Tapi marilah kita memperkaya orang lain karena apa yang kita punya. Karena dengan demikian kita melayani. Kenapa kita memperkaya orang dengan kemampuan kita, dengan kekayaan kita? Karena kita punya pengharapan bahwa kita punya sorga yang kekal. Kita akan diberikan sorga, kita akan diberikan upah di sorga. Maka karena itu, apa yang kita punya hari ini kita harus lepas. Firman Tuhan berkata, kalau seseorang dia sudah menemukan harta karun, maka seluruh hartanya dia lepas, dia jual untuk mendapatkan harta karun itu. Jadi saudara, ada sorga, itu harta yang hebat, itu harta yang luar biasa yang diberikan Allah pada kita. Nah saudara, demi itu kita rela melepaskan apapun demi untuk mencapai itu. Ingat, masuk surga adalah gratis, tapi untuk mendapatkan kedudukan surga, untuk mendapatkan kekuasaan di surga, untuk mendapatkan jabatan di surga, itu perlu kerja keras. Halo, amin. Makanya kita di sini, ya khususnya anak-anak panti, kalau misalnya belajar, itu saudara kenapa belajar? Karena Anda mau mengabdikan seluruh hidupmu kepada Tuhan, supaya engkau menjadi orang pintar, supaya engkau menjadi pandai, sehingga kepandaian itu akan dibagikan kepada banyak orang. Makanya kalau misalnya kita belajar, jangan ngeluh-ngeluh. Sebentar sudah datang lagi bunda, sebentar Kak Sondang lagi sudah datang, sebentar lagi anak Tera datang. Jangan ada yang bersungut-sungut. Ya. Saudara, itu artinya Anda sedang belajar memaksimalkan seluruh diri Anda, memaksimalkan seluruh potensi Anda, supaya apa? Supaya Anda bisa melayani Tuhan. Seluruh kepandaian, seluruh kekayaan Anda itu dipersembahkan buat Tuhan untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Ya saudara, gak ada tujuan lain buat kita. Kita gak perlu mengumpulkan harta di dunia. Ada uang, ada harta, bagikan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Gak ada yang lain. Anda simpan. Firman Tuhan berkata, ngengat dan karat akan memakannya. Kumpulkanlah harta di sorga, karena pencuri tidak bisa datang mencurinya, dan ngengat dan karat tidak bisa tidak bisa memakannya. Jadi saudara, investasi kita seharusnya harus di sorga. Apakah saudara sudah berinvestasi di sorga belum? Hari-hari yang saudara lewatin, apa yang saudara investasikan kepada orang lain? Investasi sorga apa yang Anda tabur di mana-mana? Nah, banyak orang hari ini hanya melamun, hanya menonton. Ya, orang lain melayani, orang lain bekerja keras, dia hanya ketawa-ketawa. Ya, dia hanya main-main. Saudara, ada banyak hal yang harus kita buat. Maka belajar supaya kita bisa maksimal dalam melayani Tuhan, sesuai dengan kemampuan kita, kepintaran kita, kepandaian kita, kekayaan kita, dengan apa yang kita punya. Ya, saudara, saya melihat bahwa ketika kita melayani Tuhan, kita tidak akan pernah kekurangan. Halo, amin. Ya, saudara, walaupun mungkin ada salah satu kekurangan datang dalam hidupmu, itu bukan berarti Allah sedang meninggalkan Anda. Kalau sampai suatu saat mulai ada kekurangan, itu karena Tuhan mau menambahkan sesuatu dalam hidup. Halo, amin. Ya, kemarin saudara, Ci Yeli kan datang ke sini. Saya sebenarnya kan bilang sama Tuhan, Tuhan tolonglah dipercepat pembangunan pembangunan gedung sekolah. Sebenarnya uang kita sudah habis, makanya kita sampai harus menyetop tukang. Ya. Lalu kemarin saudara Ciri dia lihat, butuh apa sekarang Pak? Apa yang paling Bapak butuhkan untuk pembangunan ini? Ya, saya tinggal mikir-mikir yang lain. Saudara, saya bilang besi. Ya, berapa Pak butuhnya? Saya bilang ini 50 besi, ini 50 besi 8, besi 12.
Oh, terus dia bilang, berapa Pak kira-kira harganya itu semua? Saya bilang 5 juta. Ya. Oh, gini aja Pak, nanti kirim nomor rekening. Nanti saya akan transfer Bapak belanja sendiri. Nah saudara, saya melihat gini, ketika kita kekurangan, itu Tuhan tidak pernah berdiam diri. Ya, sebenarnya kebutuhan apapun Tuhan tahu. Tuhan sanggup menyediakan buat kita. Maka jangan terlalu pening dengan itu. Jangan pusing dengan itu, karena Allah yang tahu apa yang Anda butuhkan. Firman Tuhan berkata itu semua dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang mengutamakan dunia ini, itu saudara orang yang tidak kenal Allah. Ya, mereka hidup hanya untuk harta dunia, itu orang yang tidak kenal Allah. Maka saya menyaksikan pada kita, saudara, itu tadi nggak putus pertolongan Tuhan, tidak putus. Ya, saudara selalu ada pertolongan-pertolongan. Maka saudara karena itu, ya arahkanlah seluruh pandanganmu kepada Tuhan. Persiapkanlah dirimu semaksimal mungkin supaya Anda bisa melayani Tuhan dengan maksimal. Ya, makanya perlu belajar. Saya dulu salah saudara, pergi pelayanan tanpa belajar. Jadi banyak kesalahan yang saya buat. Banyak khotbah-khotbah yang sebenarnya tidak penting, malah menyesatkan orang. Setelah saya sadari, maka belajar itu penting supaya Anda tidak menyesatkan orang nanti. Halo, amin. Ya, pagi-pagi jangan ngantuk-ngantuk. Amin, Ranjit. Ya. Mana Irdan? Angkat tangan Irdan. Nah, itu dia. Ya. Dia kemarin gebuk orang, sekali gebuk 500. Kalau Yusuf sekali gebuk 12 juta. Ya. Nah saudara, jadi kita itu memiliki tempat. Orang percaya memiliki tempat di sorga. Ya. Nah saudara, perhatikan, di surga manusia mengalami kebahagiaan yang sempurna bersama Allah. Jadi nanti kebahagiaan itu sempurnanya di sorga. Kalau mau hidup sempurna kebahagiaannya, itu ada di sorga. Ya. Manusia dengan Allah. Manusia pertama mengalami kebahagiaan bersekutu dengan Allah dengan cara demikian, dan saat seperti itu akan dapat dinikmati oleh semua orang percaya di sorga. Kehadiran Allah tentu saja menggambarkan kekudusan di sorga. Nah kedua saudara, ini sorga dilukiskan seperti apa? Kedua, tembok-temboknya tinggi dan besar dengan 12 pintu gerbang yang bertuliskan nama 12 suku Israel dan 12 batu dasar bertuliskan nama ke-12 nama Rasul Yesus. Ini simbol yang sulit ditafsir. Tapi yang jelas surga itu temboknya dikatakan apa saudara? Tembok-temboknya tinggi dan besar, ya, dengan 12 pintu gerbang. Wah, 12 pintu gerbang. Bayangkan saudara, dari sana pintu gerbang, sana pintu gerbang, 12 pintu gerbang. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana itu 12 pintu gerbang. Berarti dia semacam 12 sudut itu. Ya. Satu sana, 12 pintu gerbang. Ya. Tembok-temboknya tinggi dan besar dengan 12 pintu gerbang yang bertuliskan nama 12 suku Israel dan 12 batu dasar bertuliskan nama ke-12 nama Rasul Yesus. Ini simbol yang sulit ditafsir. Ya. Jadi saudara, tembok-temboknya itu nggak bisa dimasuki maling. Di sana nggak ada maling. Anda tidak perlu tutup pintu nanti. Bukan kayak sekarang. Udah tutup pintu belum? Kalau di sana itu pintu ada 12 pintu. Tapi itu nggak perlu dikhawatirkan. Nggak perlu ada satpam. Dulu waktu saya pernah masuk Palembang, saya bawa tas. Terus sama ada bapak pendeta bilang, itu tasnya kenapa? Hati-hati maling. Wah, ngeri juga nih di Palembang ini. Saya bilang nggak separah itu di Lampung. Kalau di Lampung, ya kalau orang mencuri masih mikir-mikir. Ya. Nah saudara, di sorga nggak ada lagi pencuri. Di sana penuh kemuliaan. Makanya kalau misalnya Anda sakit hari ini, saudara ingat, tidak ada apa-apanya penderitaanmu dibandingkan dengan kemuliaan yang Allah sediakan buatmu.
Halo, amin. Kalau engkau dicaci maki, kalau engkau tidak dianggap, engkau tidak dihargai, orang buang muka kepada Anda, ya, saudara, itu jangan pernah sakit hati. Ya, ingat penderitaan yang saudara alami hari ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan Allah yang disediakan buat setiap kita. Maka anak-anak itu makanya kalau digebuk, anak itu digebuk, wah dia tetap bersuka cita. Ya, dihina orang dia masih bisa senyum. Halo, amin. Ya. Oke, lanjut. Namun secara sederhana hal itu bisa diartikan sebagai semua orang yang termasuk dalam bilangan umatnya. Ya, tadi yang 12 itu ya saudara, 12 suku Israel, 12 rasul, ya, itu mewakili semua orang dan berdiri di atas ajaran, maksudnya 12 rasul itu artinya berdiri di atas ajaran dan berita yang telah disebarkan mula-mula oleh ke-12 rasul. Mereka itu akan masuk ke dalam surga. Selain itu, tembok juga bisa diartikan sebagai pemisah, sehingga orang di dalam surga tidak melihat manusia yang masuk dalam neraka. Sebaliknya, penghuni neraka tidak dapat melihat kemuliaan surga. Ya, jadi tembok itu, saudara, ya, itu menggambarkan pengajaran rasul-rasul. Ya, 12 orang suku Israel itu pondasi. Ya, pondasi kitab perjanjian baru itu pondasinya kitab perjanjian lama. Ya, jadi kita berdiri di atas itu. Dan di surga itu dikelilingi oleh tembok itu. Nah, itu adalah kitab perjanjian lama dan kitab PB. PB itu diajarkan oleh para rasul. Dan kita berdiri di atas pengajaran para rasul itu. Ya, jadi itu digambarkan seperti, saudara, itulah surga. Ya. Nah, saudara, ketiga, perhatikan baik-baik. Ketiga, benda-benda mahal seperti emas, batu yaspis, batu mira, nilam, unam, sardis, ratna cempaka. Nah, ini ratna cempaka tadi. Lazwardi, kecubu. Nah, ini kecubu. Ya. Kisopras, beril, mutiara. Ya. Beril ini batu Om Heri. Coba kasih tahu. Nah, itu beril. Tapi itu beril palsu. Ya. Beril, mutiara melukiskan apa yang dibanggakan oleh manusia di dunia sudah tersedia di surga, bahkan jauh lebih kaya dan indah. Ya, hanya kalau misalnya ada batu, jangan terlalu bangga. Ya. Di surga itu penuh dengan batu murni, batu asli. Ya, itu tadi batu kisopras, beril, lazwardi, ya. Pardi, nggak ada kalau pardi. Ya. Ratna cempaka dan lain-lain. Ya, itu semua berbicara tentang keindahan surga, berbicara tentang kemuliaan Allah. Ya, maka dia dilukiskan dengan benda-benda seperti ini, seperti emas, yang temboknya, ya, tembok-temboknya dan pintu-pintunya ada 12 pintu gerbang. Ya. Saudara, itu sangat luar biasa, indah, luar biasa. Oke, lanjut. Nah, keempat, saudara, dikatakan gambaran surga itu ini ya. Keempat, semua raja dan setiap orang akan sujud di hadapan tahta anak domba yang memancarkan cahaya kemuliaan. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 3 dan 22 sampai 22 ayat 1. Lukisan ini merupakan fakta yang akan terjadi. Dan semua orang yang tidak sujud menyembah Yesus, anak domba Allah itu, selagi dalam dunia, mereka akan menyesalinya karena ternyata Yesus itu benar-benar raja di surga dan di bumi. Cahaya kemuliaan Yesus yang luar biasa menyebabkan benda-benda penerang tidak diperlukan lagi. Di hadapan Yesus, semua kegelapan dosa akan tersingkir dan tidak mampu mendekatinya. Saudara, dikatakan di surga itu semua orang sujud menyembah pada Yesus. Raja-raja dari mana-mana, ya. Saudara, semua sujud menyembah pada Yesus. Dan orang yang tidak menyembah Yesus pada waktu di dunia itu tidak bisa masuk ke sana. Ya. Dan itu orang-orang yang dibuang ke neraka itu akan menyesalinya selama-lamanya seumur hidupnya. Ya. Dan saudara, Yesus itu dia seperti cahaya dikatakan. Sehingga pada waktu itu kita tidak membutuhkan lagi matahari. Tidak lagi perlu malam. Tidak perlu bulan.
Tidak ada. Siang malam tidak ada lagi di sana. Matahari tidak ada lagi di sana. Kenapa? Karena Kristus itu adalah cahaya yang menjadi sumber sinar kita pada waktu itu. Jadi tidak ada matahari, tidak ada siang, tidak ada malam. Bahkan juga laut katanya tidak ada. Wahyu 21 kalau nggak salah dikatakan laut itu tidak ada. Jadi tidak akan ada yang bakalan tenggelam. Yang tidak tahu berenang jangan takut. Amin. Ya. Kelima, nah perhatikan sungai-sungainya. Sungai-sungai yang mengalir dan pohon-pohon kehidupan melukiskan keindahan surga dan pemandangan yang menyenangkan. Ya, orang yang merasakan kepedihan dan penderitaan di dunia karena dunia yang berdosa, namun di sorga semua itu sirna. Ada sungai-sungai. Ya. Bayangkan saudara sungainya, nah itu mengalir terus dengan kejernihan. Sungainya tidak ada dicemari oleh polusi-polusi pabrik. Kita lewat aja seperti di mana sekarang di Tanjung Bintang, wah kita akan menghirup asap-asap pabrik. Tapi di sana saudara yang ada sungai-sungai mengalir luar biasa. Nah ini berbicara tentang keindahan. Maka orang-orang yang menderita, penderitaan kita di dunia itu akan berakhir di sana. Tidak ada lagi penderitaan. Saudara perhatikan yang terpenting yang harus Anda tahu di surga. Perhatikan. Tidak ada penderitaan lagi di sana. Tidak ada penghinaan. Kalau saudara mungkin karena mukanya jelek terus dihina-hina orang. Tidak ada lagi nanti penghinaan di sana. Halo, amin. Ya. Saudara, di sana penuh keindahan. Ya, penderitaan tidak ada lagi di sana. Laknat tidak ada, kematian tidak ada, penyakit tidak ada, virus corona tidak ada. Tidak ada lagi di sana penderitaan. Tidak lagi dimarah-marah di sana. Kalau di sini misal kita nggak kerja, seharian tidur kita diococohin. Kalau di sana tidur semalaman tidak ada ocehan. Ya. Halo, amin. Ya. Saudara di sana kerjanya bersenang-senang, ya. Nah, saudara inilah lukisan tentang surga. Ya, itu tadi dilihat dari apa? Dari temboknya, dilihat dari sungainya, yang dilihat dari raja-raja dari seluruh dunia menyembah kepada Yesus. Yang batu-batunya tadi batu-batu jaspis, ya, dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Nah, suasana surga itu, ya. Tadi lukisan tentang surga, sekarang kita lihat suasana surga. Saudara, bagaimana dengan suasana surga? Saudara memperhatikan lukisan tentang surga sebenarnya dapat membawa kita untuk membayangkan suasana yang menyenangkan, penuh dengan kemuliaan dan kebahagiaan. Hal itu terjadi sebab dosa, air mata, kesakitan, kematian, sedih, dan duka karena perpisahan tidak ada lagi di surga. Jadi saudara, tidak ada kematian di surga, tidak ada penyakit di surga, tidak ada kemiskinan di surga. Semua kita nanti jadi orang kaya. Halo, amin. Tidak ada kekurangan makanan. Tidak ada saudara yang kurus di sana. Ya. Di sana semua penuh dengan kebahagiaan yang luar biasa. Jadi yang paling penting Anda tahu di surga itu tidak ada penderitaan. Ya. Tidak ada penderitaan, tidak ada kematian, tidak ada laknat, tidak ada duka cita, tidak ada air mata. Saudara, inilah yang seharusnya ya dinikmati oleh umat Tuhan hari ini. Kenapa kita rela menderita hari ini? Karena kita punya pandangan yang jauh ke depan. Kita tahu kita akan punya surga, tempat yang menyenangkan dan tidak ada lagi kepedihan hati di sana. Alkitab mencatat bahwa di surga tidak akan ada lagi laknat. Itu Wahyu 22:3. Segala sesuatu yang najis tidak akan masuk ke dalamnya. Tidak akan ada lagi air mata. Tidak ada lagi perkabungan, rapat tangis, duka cita, kesakitan dan sebagainya. Tidak ada bisu di sana. Tidak ada tumor di sana. Ya. Pernah ada yang sakit bisu di sini? Ya. Ada yang bisu, ada lagi yang jerawatan. Di sana tidak ada jerawat. Ya. Saudara, ini luar biasa. Maka kalau sampai orang tidak mencari ini, tidak mencari Tuhan, itu keterlaluan.
sangat keterlaluan sekali. Saudara, ini bukan dongeng, ini real ya. Ini sebuah tempat, ini benar-benar kita bisa masuk ke sana. Ya, oke, lanjut. Keadaan manusia di sorga. Nah, keadaan manusia itu bagaimana, saudara? Keadaannya, pertama, manusia akan mengenakan tubuh kebangkitan, suatu tubuh yang memiliki kualitas surgawi, tidak akan terserang penyakit, dan tentu saja tubuh yang sangat indah dan baik. Ya, mungkin kalau dulu misalnya ada orang yang kalau jalan dia pincang-pincang, di sana udah nggak pincang. Ya. Saudara, katanya tubuh kita memiliki tubuh apa? Tubuh kemuliaan, tubuh yang berkualitas, tidak bisa diserang penyakit. Ya. Jadi itu tubuh kita, itulah keadaan manusia di sana. Nah, saudara, dikatakan Paulus pernah berkata, sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa surgawi. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Jadi nanti, saudara, kita mengenakan tubuh yang tidak bisa binasa. Kita mengenakan tubuh kemuliaan, tubuh yang kekal, tubuh yang tidak bisa saudara, hancur, tidak bisa sakit. Tubuh yang tidak perlu obat kekebalan tubuh, nggak perlu. Saudara, tubuh kita itu benar-benar sehat di sana. Tidak ada sedikit pun penyakit. Ya. Berarti kalau udah begini tidak ada dokter. Ya, jadi yang bercita-cita dokter hanya di bumi ini, karena di surga nggak perlu dokter. Ya, nggak ada penyakit, nggak ada virus flu babi lah, flu ayam, nggak ada di sana. Nah, keadaan manusia di surga, pertama, manusia akan mengenakan tubuh kebangkitan, yaitu tubuh yang penuh kualitas, ya, tubuh surgawi. Nah, kedua, keadaan manusia, setiap manusia di surga dapat saling mengenal. Ya, Yesus bercerita tentang orang kaya dan Lazarus, bahwa di alam sana, termasuk di surga, orang masih tetap dapat saling mengenal. Ya, contohnya Lukas 16 ayat 19-31, antara Abraham dan Lazarus. Ya, identitas pribadi tetap dibawa sampai ke surga. Jadi kalau misalnya nanti Sandi ke surga, Sandi tetap Sandi. Ya, Haris tetap Haris. Masih kelihatan, oh ini Haris. Bukan tiba-tiba nanti Haris jadi seperti Michael Jackson. Bukan. Atau misalnya Febe jadi Sarini. Enggak. Dia tetap seperti Febe. Hanya dia sudah penuh kemuliaan. Ya. Jadi semua yang jelek-jelek jadi cakep-cakep. Ya, yang kurang cantik jadi cantik-cantik di sana. Identitas pribadi tetap dibawa sampai ke sana. Makanya hati-hati dengan marga, jangan ubah-ubah marga. Amin. Marga Senturi tetap Senturi di sana. Sitompul tetap Sitompul di sana. Enggak ada perubahan identitas. Saya marga Sindate tetap di sana. Makanya hati-hati kalau ganti nama itu. Nanti kalau nama Anda dipanggil nama baptis, tiba-tiba yang berubah di sana, panggil nama asli. Nah, nanti kan bingung. Ya. Makanya nama baptis pun tidak perlu dirubah-rubah sebenarnya. Kedua, setiap manusia di surga dapat saling mengenal. Yesus bercerita tentang orang kaya dan Lazarus, bahwa di alam sana, termasuk di surga, orang masih tetap dapat saling mengenal. Identitas pribadi tetap dibawa sampai ke surga. Jadi seorang ibu dapat mengenal anaknya yang dulu sewaktu masih dalam dunia fana. Seorang bapak dapat mengenal orang tuanya, istrinya, anaknya, dan cucunya yang dulu sewaktu ia masih di dunia. Jadi kita masih mengenal, kalau nanti Anda punya cucu, ya, pernah punya suami, pernah punya istri, pernah punya anak, nanti ketemu di sana. Ya. Dan semua kita bersaudara. Ya, makanya di sana tidak ada iri hati, tidak ada cemburu, tidak ada seseorang yang membunuh, tidak ada lagi di sana. Wah, ini benar-benar kerajaan damai. Ya, kerajaan damai. Oke, lanjut. Namun saudara, bukan berarti di surga kita akan berkumpul dengan keluarga dan teman-teman sewaktu di dunia saja.
Di surga semua menjadi bersaudara. Ya. Di surga semua menjadi bersaudara. Kita dapat mengenal orang yang dahulu kita kenal, namun perasaan layaknya saudara atau sahabat seperti masih dirasakan di dunia sudah tidak ada lagi. Markus mencatat, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Dalam keadaan telah diubahkan, semua penghuni surga menjadi satu keluarga besar di mana tingkat kualitas kasih satu sama lain sama tingkatnya. Jadi saudara, kita sudah memiliki hubungan yang murni, yang baik, kita saling mengasihi di sana. Ya, kita bukannya berkumpul sama saudara-saudara kita yang dekat dengan saudara sedaging, tidak. Tapi kita akan berkumpul dengan semua orang di sana dan kita semua saudara. Ya. Berarti di sana tidak ada tingkatan bapak ibu, nggak ada lagi, karena semua tingkatnya sama, selevel, saudara. Ya, saudara, ini luar biasa. Jadi mari kita menantikan hal ini. Ini keberapa nih? 5. Berarti ini terakhir. Oh ya, ini terakhir. Pekerja di surga. Bagaimana kerja kita di surga? Masih ada pekerja nggak? Hah? Masih kerja di surga? Ya, saudara, perhatikan. Nggak bisa diapa ya? Nggak bisa dikecilin. Surga adalah tempat bekerja. Oh, masih ada kerja. Surga adalah tempat bekerja, tetapi tanpa kutu jerih lelah karena dosa. Jadi saudara, kita tetap kerja. Itu kodrat kita sebagai manusia. Kita akan tetap ada kerjaan di sana. Bahkan pekerjaan di sana itu lebih indah. Ya. Surga adalah tempat bekerja, tetapi tanpa kutuk jerih lelah karena dosa. Alam pencipta adalah Allah yang senang bekerja, sehingga ia menciptakan manusia dengan karakter yang sama, yaitu senang bekerja. Jika pada mulanya Allah menjadikan manusia sebagai makhluk bekerja, di surga nanti manusia masih tetap bekerja, tetapi sama sekali jauh dari kutuk dan kejenuhan, dan akan selalu senang dan bahagia. Jadi masih ada pekerjaan di sana. Ya, hanya kita tidak kena kutuk. Pekerjaan-pekerjaan kita itu nggak menyusahkan kita, malah itu jadi kesenangan. Bekerja itu nanti kita malah cari kerja. Kalau sekarang kan disuruh ada kerja langsung nyumput dia. Nah, kalau di sana malah kita cari kerja, karena itu kesenangan. Kerja itu kesenangan. Ya, tapi kerja apa di sana? Nah, kita nggak tahu kalau kerja itu di sana apa. Memang Alkitab tidak menulis secara detail kita kerja apa di sana. Ya. Nah, saudara, pekerjaan di surga tentulah tidak dapat diketahui secara pasti. Namun beberapa di antaranya dinyatakan oleh Alkitab. Pekerjaan manusia di surga tersebut apa nih? Ialah selalu bersekutu dengan Tuhan. Nah, ini pekerjaan kita pertama, bersekutu dengan Tuhan. Ini yang sudah Alkitab catat. Dan dengan sesama, tanpa harus merasa curiga atau menimbulkan kebencian di antara di sana. Ya. Jadi nggak ada lagi nanti perkelahian. Misalnya Wati dengan Rena misalnya. Kalau di sini kadang-kadang bisa saling bersinggungan, di sana udah adem-adem. Ya, nggak ada lagi yang saling menjelekkan. Ya, nggak ada yang saling ribut. Misalnya rebutan makanan, nggak ada. Rebutan snack, nggak ada, karena snack juga nggak ada di sana. Ya. Jadi saudara, pekerjaan kita pertama yang sudah Alkitab tulis, yaitu pertama bersekutu dengan Tuhan dan sesama, dan tanpa harus merasa curiga atau menimbulkan kebencian di sana. Oke, lanjut. Pekerjaan lainnya ialah manusia akan selalu bernyanyi, memuji Tuhan dan beribadah kepadanya. Wah, di sana nanti kita kerjanya salah satu menyanyi. Enak kan kalau menyanyi ya? Ini lagu nyanyian rohani yang bagus. Jangankan nyanyi rohani, kita nyanyi lagu Pance atau lagu Siti Nurbaya misalnya. Sekarang itu aja bisa menghibur kan? Apalagi nih lagunya nanti karangan-karangan dari surga. Ya, ini bukan karangan biasa. Berarti kemungkinan juga ada musik ya di surga, kemungkinan. Ya.
Di sana manusia akan tetap melayani Yesus Sang Raja siang dan malam. Jika disebut melayani, tentu ada pekerjaan yang harus dikerjakan dan diselesaikan. Hanya saja semua dengan anugerah dan kekuatan Tuhan. Tidak ada keluh kesah dan kelelahan. Bentuk pekerjaan pelayanan itu seperti apa? Alkitab tetap berdiam. Yang pasti ia akan membagi hal ini dengan sebaik-baiknya. Jadi tentang pekerjaan kita di sana belum terlalu jelas. Bahkan memang Alkitab berdiam. Jadi kita juga jangan mengarang-arang. Oh, nanti saat kerjanya di sana akan bangun hotel. Oh, saya di sana nanti buka ladang-ladang pertanian. Ya, kita juga nggak tahu, itu tidak jelas. Alkitab tidak mencatat. Tapi yang jelas tentu, karena kan kalau kita melihat gambaran di dunia kan memang orang bekerja. Tapi sorga dengan dunia kan beda jauh. Bayangkan dunia baru, langit baru, bumi baru, sorga itu penuh dengan kemuliaan, tanpa dosa, tanpa penyakit, tanpa kematian, tanpa kelelahan, tanpa kemiskinan, tidak ada lagi di sana. Jadi artinya sebuah kehidupan yang jauh yang sangat berbeda. Jadi kita nggak bisa memahami yang sebenarnya nanti. Kalau mau tahu nanti bagaimana surga itu nanti, itu harus mati dulu. Ya. Maka sebenarnya bagi orang percaya mati itu untung. Ya, banyak orang takut mati, padahal kematian itu menguntungkan. Makanya Paulus berkata, bagiku mati adalah keuntungan. Karena kenapa? Karena akan melihat surga, bertemu langsung dengan Allah. Ya, makanya anak-anak Tuhan seharusnya karena hidupnya memiliki pengharapan yang penuh sukacita, memiliki masa depan yang indah, maka kita saudara jangan hanya memperkaya diri, tapi marilah kita memperkaya hidup orang lain hari ini, memberkati banyak orang hari ini, melayani orang hari ini, karena kita akan mendapatkan upah di surga. Orang yang bekerja, dia akan mendapat upah. Tapi orang yang tidak melakukan apa-apa, dia nggak dapat apa-apa. Maka melayanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, semaksimal mungkin. Ya, seluruh hidup dipertaruhkan buat Tuhan, supaya saudara bisa memiliki upah besar di surga. Ya. Jadi saudara, itulah firman Tuhan yang kita bisa dengarkan pada hari ini. Ya, apakah itu surga? Nah, kita sudah belajar sedikit. Kiranya nanti saudara terus belajar, kembangkan tentang bagaimana surga itu. Oke, saudara, itulah firman Allah yang kita bisa dengar. Mari kita angkat pujian.